Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Ahmad Wildan Azizul, NIM 2210201000. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS, etika profesi, kesehatan dan keselamatan kerja. Pengertian ergonomi. Ditilik dari asal katanya, ergonomik berasal dari bahasa Yunani ergos dan nomos. Ergos berarti kerja, sedangkan nomos adalah aturan. Dengan demikian, istilah yang satu ini berbicara tentang aturan kerja. Adapun ergonomi adalah interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam rangka merancang sistem tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan, serta keterampilan manusia. Dengan kata lain, ergonomi merupakan ilmu yang membicarakan desain untuk manusia. Secara sederhana, istilah ini dapat diartikan sebagai sebuah upaya menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan atau manusianya. Yang selanjutnya, kasus ergonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera. Semua tempat kerja memiliki potensi faktor bahaya ergonomi. Mengutip dari Permenkes RI nomor 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, bahaya ergonomi adalah bahaya yang berasal dari desain kerja, layout, maupun aktivitas yang buruk. Misalnya seperti postur tidak netral, manual handling, atau layout tempat kerja dan desain pekerjaan. Di Indonesia sendiri, World Health Organization (WHO) melaporkan setidaknya ada sekitar 52 juta kasus muskuloskeletal disorders (MSDS) pada tahun 2019. Aporometri adalah teknik pengukuran yang digunakan dalam bidang kimia dan farmasi untuk menentukan kadar suatu zat dalam sampel dengan mengukur jumlah cahaya yang dipantulkan atau diserap oleh sampel tersebut. Metode ini sering digunakan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi atau mengukur konsentrasi zat-zat tertentu dalam larutan dan campuran. Di tempat kerja, aporometri dapat digunakan dalam berbagai aplikasi di bidang kimia, farmasi, dan ilmu lainnya. Berikut ini beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama, farmasi. Dalam industri farmasi, aporometri digunakan untuk mengukur konsentrasi obatan dalam formulasi farmasi seperti tablet, kapsul, atau cairan. Misalnya untuk memastikan bahwa produk farmasi memiliki konsentrasi bahan aktif yang sesuai dengan yang diinginkan. Kimia analitik. Dalam laboratorium kimia, aporometri dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur konsentrasi logam berat dalam air atau tanah. Metode ini penting dalam pemantauan lingkungan dan penilaian risiko kesehatan. Yang ketiga, industri makanan. Dalam industri makanan, aporometri dapat digunakan untuk mengukur kandungan nutrisi tertentu seperti vitamin atau mineral dalam suplemen makanan atau produk makanan olahan. Yang keempat, industri minyak dan gas. Di sektor minyak dan gas, aporometri digunakan untuk analisis komposisi kimia dari sampel minyak mentah atau produk turunannya untuk mengoptimalkan proses produksi dan memenuhi standar kualitas. Penggunaan aporometri bervariasi tergantung pada tujuan aplikasi dan bidang industri atau penelitian tempat metode ini digunakan. Kelebihan aporometri. Yang pertama, sensitivitas tinggi. Aporometri mampu mendeteksi jumlah yang sangat kecil dari suatu zat dalam sampel,
seringkali dalam kisaran nanometer atau bahkan lebih rendah, tergantung pada instrumen yang digunakan. Kecepatan analisis. Proses pengukuran dalam aporometri bisa sangat cepat, memungkinkan untuk analisis sampel dalam waktu singkat. Ini membuatnya cocok untuk aplikasi di industri yang memerlukan hasil yang cepat. Yang ketiga, spesifik. Aporometri seringkali sangat spesifik terhadap zat yang diukur karena tergantung pada karakteristik spektrum cahaya yang dipancarkan atau diserap oleh zat tersebut. Ini memungkinkan untuk identifikasi yang akurat bahkan dalam campuran kompleks. Yang keempat, non-destruktif. Metode ini biasanya non-destruktif terhadap sampel, artinya tidak merusak atau mengubah sifat fisik atau kimia sampel yang diuji. Yang kelima, penggunaan yang luas. Aporometri digunakan dalam berbagai disiplin ilmu dan industri, termasuk kimia, biologi, farmasi, lingkungan, dan lain-lain, karena fleksibilitasnya dalam aplikasi analitis. Berikutnya, kekurangan aporometri. Yang pertama, ketergantungan pada konsentrasi. Aporometri seringkali memerlukan pemantauan konsentrasi yang tepat untuk memastikan keakuratan pengukuran. Variasi dalam konsentrasi dapat memengaruhi hasil pengukuran. Yang kedua, ketergantungan pada kondisi sampel. Hasil aporometri dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik atau kimia sampel, seperti kekeruhan atau warna yang dapat mengganggu transmisi atau refleksi cahaya. Yang ketiga, persiapan sampel yang dibutuhkan. Beberapa aplikasi aporometri memerlukan persiapan sampel yang teliti, termasuk pemurnian atau dilusi, untuk memastikan hasil yang akurat. Yang keempat, keterbatasan dalam rentang gelombang. Setiap teknik spektrofotometri memiliki rentang gelombang tertentu di mana instrumennya dapat beroperasi secara efektif, yang dapat menjadikan batasan tergantung pada jenis sampel dan zat yang diukur. Yang kelima, biaya instrumen dan pemeliharaan. Meskipun biaya instrumen telah turun seiring dengan kemajuan teknologi, peralatan aporometri yang canggih dan pemeliharaannya bisa mahal. Selanjutnya, mengenai AMDAL. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1986, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Ini adalah penyusunan terhadap AMDAL. Memberikan masukan tentang perencanaan suatu kegiatan usaha atau pembangunan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan memberikan izin usaha atau kegiatan. Berikut ini proses penyusunan AMDAL menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. AMDAL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha atau kegiatan. Lokasi rencana usaha atau kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Dalam hal lokasi rencana usaha atau kegiatan tidak sesuai dengan RTR, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan pada Pemrakarsa. Penyusunan AMDAL tersebut dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri dari kerangka acuan, KA, analisis dampak lingkungan, AMDAL, dan RKL, RPL, rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan AMDAL antara lain seperti
faktor kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan pemukiman penduduk. Pada dasar, faktor yang mengkaji AMDAL dikarenakan keseluruhan dari faktor tersebut menjadi unsur Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Berikut ini adalah APD safety. Helm safety berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan benda tajam maupun tumpul. Ada juga pelindung kepala di area kerja yang rentan akan bahan kimia, berfungsi untuk melindungi kepala dari percikan zat kimia berbahaya. Selain itu, helm safety juga berfungsi untuk melindungi kepala dari area bertekanan panas tinggi atau suhu ekstrim lainnya. Di beberapa area kerja, selain menggunakan helm safety, kamu harus menggunakan APD lain seperti pelindung telinga, sarung tangan, pelindung mata, atau lainnya. Yang kedua, pelindung mata. Pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu, partikel berbahaya lainnya, serta percikan benda kecil, panas, dan juga uap. Selain itu, pelindung mata juga melindungi mata dari sinar ultraviolet atau sinar UV. Pelindung mata membuat kamu lebih aman dan nyaman saat bekerja, karena dapat melindungi dari risiko cedera ringan hingga berat dan melindungi dari sinar radiasi. Selanjutnya, sarung tangan safety. Penggunaan sarung tangan safety atau hand gloves sangat penting bagi pekerja industri seperti bidang konstruksi, petrokimia, makanan dan minuman, pertambangan, minyak dan gas, atau otomotif dan lainnya. Terdapat banyak tipe sarung tangan safety. Untuk itu, kamu harus tahu mana yang sesuai dan cocok dengan lingkungan pekerjaan kamu. Jika lingkungan kerja kamu banyak berkaitan dengan oli, minyak, maka gunakanlah sarung tangan dengan grip yang kuat, anti-slip, sehingga daya cengkramnya lebih kuat. Jika bekerja di PLN atau yang berkaitan dengan tegangan listrik, maka gunakanlah sarung tangan listrik atau sarung tangan elektrik, sehingga menghindari dari risiko cedera seperti tersetrum atau terkena tegangan listrik. Selanjutnya, sepatu safety. Alat pelindung kaki atau sepatu safety merupakan APD yang paling sering digunakan. Hal tersebut karena baik itu bekerja di berbagai industri seperti pekerja proyek, pekerja tambang, mekanik, dan lainnya, pasti menggunakan sepatu safety di setiap aktivitas pekerjaannya. Jika sudah memasuki area bekerja, penggunaan sepatu safety merupakan hal wajib dan diatur oleh HSE masing-masing perusahaan. Untuk mengukur kualitas alat keselamatan atau safety dalam konteks apapun, termasuk dalam industri atau produk, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Identifikasi kriteria keselamatan. Tentukan kriteria atau standar keselamatan yang relevan untuk produk atau proses yang dievaluasi. Misalnya, untuk produk konsumen, standar keselamatan mungkin termasuk pengujian material, keamanan penggunaan, atau ketahanan terhadap tekanan atau suhu. Penentuan metode evaluasi. Pilih metode atau teknik evaluasi yang sesuai untuk mengukur keselamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Metode ini bisa berupa pengujian fisik, pengukuran parameter tertentu, atau analisis risiko. Pengujian atau pengukuran. Lakukan pengujian atau pengukuran sesuai dengan metode yang dipilih untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Contohnya, untuk mengukur keselamatan suatu produk, Anda mungkin perlu melakukan pengujian kekuatan, pengujian tahan panas, atau uji ketahanan terhadap bahan kimia berbahaya. Analisis data. Setelah mendapatkan data dari pengujian atau pengukuran, analisis data untuk mengevaluasi sejauh mana produk atau proses tersebut memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.
Interpretasi hasil. Berdasarkan analisis data, tentukan apakah produk atau proses tersebut memenuhi kriteria keselamatan atau ada area yang perlu perbaikan. Evaluasi ini dapat memberikan informasi tentang keamanan produk dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, tentukan tindakan lanjut yang diperlukan. Ini bisa berupa perbaikan produk, revisi proses produksi, atau pelatihan lebih lanjut untuk memastikan keselamatan ditingkatkan. Dan yang terakhir, memonitoring dan pemeliharaan. Setelah implementasi perbaikan atau tindakan lainnya, lakukan pemantauan terus-menerus terhadap kualitas keselamatan untuk memastikan bahwa standar tetap terpenuhi dan tidak terjadi penurunan dalam jangka waktu yang panjang. Langkah-langkah di atas membantu memastikan bahwa keselamatan kualitas diukur secara sistematis dan efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.